Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nuraini, kelas manajemen 22A dengan MPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi planning, monitoring, dan controlling terhadap uang yang ditagihkan. Piutang dalam suatu bisnis atau usaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya, banyak pelaku bisnis yang memberlakukan kebijakan pembayaran kredit untuk meningkatkan laba. Selain bisa membantu sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, piutang juga jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko kredit. Selain bisa membantu sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, piutang juga jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko kredit. Melalui piutang, perusahaan berharap masyarakat masih bisa mengkonsumsi atau membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, roda penjualan pun akan tetap berjalan. Akan tetapi, kenyataannya seringkali piutang terjadi kemacetan alias piutang tidak tertagih. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi usaha. Maka dari itu, piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif, dan efisien. Pengelolaan inilah yang disebut dengan yang namanya manajemen piutang. Lalu, tentang manfaat dari manajemen piutang, yaitu yang pertama ada meningkatkan profit, yang kedua membantu mengurangi resiko kecurangan, dan yang ketiga membantu menghadapi persaingan bisnis. Jadi, manfaat utama dari manajemen piutang adalah untuk menambahkan laba perusahaan. Dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik, maka piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih itu nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu usaha atau bisnis. Itu pengertian dari manfaat manajemen piutang, yaitu meningkatkan profit. Yang kedua, tentang membantu mengurangi resiko kecurangan. Apa yang dimaksud hal itu? Dengan pengelolaan piutang yang baik, maka resiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan bisa diminimalisir. Resiko kecurangan yang dimaksud, salah satunya berasal dari piutang yang tidak dibayarkan, seluruh tagihan, atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Yang terakhir, yaitu membantu menghadapi persaingan bisnis. Yang dimaksud membantu menghadapi persaingan bisnis, karena sebagaimana telah Anda simak pada perusahaan sebelumnya, bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu karena dengan menerapkan penjualan kredit, pangsa pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Jadi hal itulah yang dapat membantu menghadapi persaingan bisnis dengan meminjam hutang terlebih dahulu kepada pihak lain, dan manajemen piutang akan menganalisis, akan memanage secara baik agar tidak terjadinya kesalahan dalam perusahaan. Selanjutnya, pembahasan tentang kebijakan manajemen piutang. Kebijakan manajemen piutang itu ada 3. Yang pertama, menawarkan kebijakan kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Dan yang terakhir, menagih secara berkala. Kita akan membahas tentang menawarkan kebijakan kredit. Jadi, menawarkan kebijakan kredit. Dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen, Anda bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit. Biasanya, konsumen lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, sehingga beban pembayaran akan semakin ringan. Selain itu, Anda juga bisa memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk membayar kredit. Lalu,
Yang kedua, tentang membuat standar kredit. Yang dimaksud dengan standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sini antara lain seperti rasio utang, rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan lain-lain. Terakhir yaitu menagih secara berkala. Jadi kebijakan manajemen piutang ini dalam menagih secara berkala jika atau apabila Anda memberikan kredit kepada konsumen, maka Anda harus menagihnya secara berkala. Bisa dengan mengirimkan pesan via email, media sosial, ataupun telepon. Itu kita bisa menjadi pengingat biar kita tidak lupa atas kredit itu tersebut, atas piutang kita yang harus dibayarkan tersebut. Jadi pihaknya harus mengirimkan pesan secara berkala untuk menjadi pengingat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan juga kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Cara lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah atau kebesar juga membentuk sebuah agensi penagihan untuk melakukan tugas kebagian penagihan kredit. Karena hal tersebut kadang biasanya menjadi dampak yang sangat buruk apabila piutang tidak dibayarkan dan kredit semakin besar. Itu berdampak sangat buruk bagi perusahaan karena operasionalnya kadang tidak bisa berjalan secara baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang itu terdiri atas 3, yaitu piutang dagang, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Pertama kita membahas tentang piutang dagang. Piutang dagang merupakan piutang yang mengklaim perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan, baik yang berhubungan dengan transaksi penjualan atau pendapatan. Jadi, bisa dikatakan piutang dagang ini timbul karena adanya transaksi penjualan berupa barang maupun jasa yang dilakukan secara kredit dan akan dilunasi atau dibayar oleh pelanggan dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua ada yang namanya wesel tagih. Piutang ini merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung dengan adanya perjanjian tertulis untuk membayar dalam kurun waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan piutang ini timbul karena adanya penjualan saham dari dividen, bukan karena adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Itu yang namanya wesel bayar. Selanjutnya piutang lain-lain meliputi piutang yang bukan berasal dari penjualan barang dagangan. Piutang lainnya ini meliputi piutang yang berasal dari perdagangan, contohnya piutang bunga, piutang karyawan, piutang dividen. Jadi piutang-piutang tersebut itu bisa jadi gaji-gaji karyawan atau bunga yang telah kita pinjamkan dari bank, atau piutang-piutang dividen-dividen lainnya. Itu merupakan dari jenis-jenis piutang. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan manajemen piutang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.